Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Caroline Angelina dengan nomor NPM 2141198. Nama saya Nicholas Sunaidi, NPM 2141280. Perkenalkan, nama saya Lisa Karliliu dengan NPM 2141196. Nama saya Elvitan dengan nomor NPM 2141251. Nama saya Nancy dengan NPM 2141275. Perkenalkan, nama saya Zesti dengan NPM 2141152. Pada video ini, kami akan membahas mengenai inklusivitas pajak. Dimulai dari latar belakang, pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat secara finansial mampu untuk membayar pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Perpajakan, Indonesia menganut sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, baik menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak. Jika tidak memenuhi kewajiban tiga tersebut, maka sanksi yang dikenakan jelas. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi yang melanggar pajak. Oleh karena itu, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Membayar pajak bukanlah tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat. Pada dasarnya, tidak seorang pun yang menikmati kegiatan membayar pajak, seperti menikmati kegiatan berbelanja. Mengapa perlu sadar pajak sejak dini? Yang pertama, pajak sebagai tulang punggung negara. Yang kedua, sebagai bentuk cinta tanah air. Yang ketiga, sebagai wujud kepedulian kepada sesama. Dan yang terakhir, mewujudkan generasi emas. Apa itu pajak? Menurut Mardiasmo, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk ke dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang, serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh negara yang ditujukan baik kepada individu maupun perusahaan, dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Ada 4 fungsi pajak. Yang pertama, budgeteer, yaitu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, regularian, yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Yang ketiga, ada stabilitas, yaitu menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dan yang terakhir adalah redistribusi, yaitu membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Ada 2 jenis pajak. Yang pertama yaitu jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut. Yang kedua yaitu jenis pajak berdasarkan sifat. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut ada 2. Yang pertama yaitu pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, dan masih banyak lagi. Kemudian ada jenis pajak berdasarkan sifat. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala, baik perorangan maupun badan usaha. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Dan yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah. Pajak sebagai perwujudan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan. Pertama, ideologi. Pajak sebagai perwujudan pengalaman sila-sila Pancasila. Kepatuhan membayar pajak bagi warga negara yang mampu merupakan wujud dari pengalaman nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, politik. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan ini bisa dikatakan bahwa pajak berasal dari, oleh, dan untuk rakyat sendiri. Maksud dari hal ini yaitu penghasilan atau anggaran dana suatu negara berasal dari rakyat yang dilakukan melalui pemungutan pajak atau berasal dari kekayaan alam yang terdapat dalam negara tersebut yang harus dibayar oleh rakyat, atau bisa juga disebut dengan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat umum. Ketiga, ekonomi. Sebagai warga negara yang baik, sebagai wajib pajak negara Indonesia harus berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan sosial masyarakat Indonesia lewat kesadaran membayar pajak. Yang keempat, sosial. Pajak sebagai wujud sosial untuk distribusi pendapatan, dengan menggunakan pajak untuk membiayai kepentingan umum dan membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, budaya. Pajak menunjukkan kembali eksistensi untuk mewujudkan budaya gotong royong di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membayar pajak, kita telah mengimplementasikan budaya gotong royong dikarenakan kita telah berkontribusi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Yang keenam, bela negara. Patuh membayar pajak merupakan wujud dari salah satu sikap bela negara, yaitu mempertahankan eksistensi negara dengan ketahanan dalam aspek finansial negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membeli alutsista untuk meningkatkan kekuatan militer negara, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara Indonesia. Pada tahun 2021, pendapatan negara mencapai 2003,1 triliun. Penerimaan perpajakan 2021 mencapai 1.277,5 triliun. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 452 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 269 triliun. Siklus APBN dimulai dari pembahasan APBN, kemudian ke anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian ke penyediaan fasilitas dan layanan publik, kemudian ke warga negara pembayar pajak dan non-pembayar pajak, kemudian ke pajak dan sumber pendapatan lainnya, dan yang terakhir ke kas negara. Apa itu free rider dalam ranah pajak? Free rider mengacu pada seseorang atau pihak tertentu yang mendapat manfaat dari barang publik tetapi tidak turut berkontribusi terhadap biaya penyediaannya. Free rider dalam perpajakan diartikan sebagai tindakan suatu pihak yang tidak ingin berkontribusi pada pembiayaan dan pembangunan negara tetapi ingin menikmati berbagai fasilitas dan layanan publik yang disediakan oleh negara. Free rider merupakan salah satu penyebab masih rendahnya tax ratio di Indonesia. Untuk meningkatkan kesadaran pajak untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan edukasi pajak yang dilakukan melalui inklusi kesadaran pajak.